Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nur Ramadan. Saya dari program studi psikologi Universitas Bunda Perjuangan Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya. Dan sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bu Nuraini Sajidah SPSI MPSI, serta teman-teman Wacana Tobat yang telah membantu saya dalam proses pembuatan video ini. Tidak lupa juga kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya. Baiklah, mari kita mulai presentasinya. Presentasi ini berjudul Motivasi Belajar pada Anak di PAUD Kasih Ibu. Baiklah, agenda pembahasan saya kali ini, pertama ada latar belakang, kedua gambaran umum PAUD Kasih Ibu, ketiga kasus atau permasalahan yang saya peroleh di sana, keempat motivasi belajar, serta yang terakhir solusi dan kesimpulan. Baiklah, pada latar belakang, pada saat ini saya sedang menempuh peminatan psikologi pendidikan dan saya melakukan kegiatan kerja praktik di PAUD Kasih Ibu. Dengan melakukan kerja praktik di tempat tersebut, diharapkan saya dapat mengaplikasikan ilmu psikologi, khususnya dalam peminatan psikologi pendidikan yang telah saya pelajari sebelumnya. Dalam beberapa permasalahan yang saya temui, saya mengangkat suatu permasalahan, yaitu tentang motivasi belajar. Di sini, saya menemukan permasalahan ini ketika saya melakukan observasi serta melakukan wawancara kepada beberapa guru terkait permasalahan apa saja yang terjadi di PAUD Kasih Ibu. Kemudian selanjutnya ada gambaran umum dari PAUD Kasih Ibu. PAUD Kasih Ibu ini didirikan pada tahun 2000 di bawah naungan Yayasan Gema Amida. Tokoh yang paling berjasa dalam membidani lahirnya PAUD Kasih Ibu adalah Bapak Agus Wijayanto, pengelola serta tenaga pendidik pada saat ini, yaitu Marwah Riyati sebagai kepala sekolah, kemudian Bu Mujiem sebagai guru, Bu Alda dan Bu Tatu, serta saya sendiri sebagai tenaga pendidik. Pada saat ini jumlah murid yang terdata yaitu 23 murid. Kemudian metode pembelajaran yang diterapkan PAUD Kasih Ibu yaitu dengan metode belajar sambil bermain, serta model pembelajaran yaitu dengan model STEAM. Di sini ada visi dan misi. Visi dan misi dari PAUD Kasih Ibu adalah untuk visi menjadikan anak yang kreatif, kompetitif, cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Kemudian untuk misinya, mewujudkan pembelajaran efektif yang dapat menciptakan keseimbangan antara kemampuan intelektual atau IQ, kematangan emosional EQ, dan peningkatan iman dan takwa SQ. Selanjutnya, penerapan PAIKEM atau pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya, meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi anak didik akan kemandirian, pengenalan terhadap kebudayaan, dan peradaban, serta memupuk jiwa kompetitif dengan orang lain. Kemudian selanjutnya ada struktur organisasi untuk pembina. Di sini Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kelari. Selanjutnya ada penilik PAUD Dikmas Kecamatan Kelari, Yayasan Gema Amida Gintung Kerta. Kemudian ada Agus Wijayanto. Selanjutnya pengelola Marwah Riyati SPD, Sekretaris Dwi Okte Cahyaningrum SPD, Bendahara Mujiem SPDI. Untuk tenaga pendidik, di sini ada Bu Mujiem SPDI, Bu En Suhaini, Bu Alda Barokah, saya sendiri Aditya Nur Ramadan, kemudian ada Bu Tatu Rohama. Kedudukan dan koordinasi saya sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa psikologi, khususnya dalam peminatan psikologi pendidikan, yang sedang melaksanakan kerja praktik di PAUD Kasih Ibu, berkedudukan sebagai guru pendamping. Sebagaimana tugas-tugas yang dilakukan oleh saya sendiri selalu di bawah bimbingan.
Penulis dibimbing oleh Bu Mijum, SPDI, dalam melakukan kegiatan PAUD Kasih Ibu. Selanjutnya, tugas yang saya lakukan pertama membuat rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Di sini saya didampingi oleh guru pembimbing yang di lapangan yaitu Bu Mijum. Kedua, membantu dalam proses pembelajaran sebagai guru pendamping. Ketiga, membuat media pembelajaran yang edukatif. Edukatif di sini kita membuat media pembelajaran dari bahan-bahan yang ada di sekitar PAUD, misalnya batu, daun-daunan kering, ranting, dan lain sebagainya. Menyiapkan media pembelajaran. Biasanya kegiatan ini dilakukan ketika pagi hari sebelum murid-murid datang ke PAUD. Selanjutnya yang kelima, melakukan kegiatan jurnal pagi dan siang. Hal ini biasa kita lakukan ketika murid-murid baru pada datang, kemudian kita melakukan kegiatan seperti berhitung, membaca. Selanjutnya yang keenam, menyampaikan tema kegiatan. Setelah melakukan kegiatan jurnal pagi, biasanya kita lanjut ke kegiatan senam atau kegiatan motorik kasar. Setelah kegiatan tersebut dilakukan, baru anak-anak diajak ke halaman untuk menyampaikan tema dari kegiatan yang akan mereka lakukan. Di sini ada uraian pelaksanaan kegiatan belajar yang sudah saya sebutkan tadi. Pertama ada jurnal pagi, senam, kemudian menyampaikan tema pembelajaran. Selanjutnya ada membentuk kelompok sebelum masuk ke dalam pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran. Yang terakhir, persiapan untuk pulang. Selanjutnya, uraian kegiatan kerja praktik. Di minggu pertama, saya melakukan observasi. Pada minggu pertama ini, observasi yang saya lakukan yaitu observasi pada kegiatan belajar mengajar yang ada di PAUD Kasih Ibu. Selanjutnya, observasi terhadap kegiatan bermain anak di sana. Di minggu kedua, saya melakukan kegiatan wawancara kepada guru mengenai permasalahan apa saja yang terjadi di sana. Di minggu ketiga, saya melakukan analisis data yang setelah saya dapatkan, kemudian saya sesuaikan dengan hasil observasi saya. Di minggu keempat, saya melakukan penyusunan laporan. Dan di minggu keempat ini, seharusnya saya melakukan psikoedukasi, namun ada beberapa kendala yang mengharuskan saya melakukan psikoedukasi di minggu kelima. Di minggu kelima pun saya mulai melanjutkan penyusunan laporan saya. Kemudian masuk ke dalam kasus. Setelah saya melakukan observasi serta wawancara kepada beberapa guru, saya menemukan sebuah permasalahan yang terjadi pada beberapa murid di PAUD tersebut, yaitu kurangnya motivasi belajar. Dari beberapa anak yang telah diobservasi, terlihat kurangnya motivasi belajar dalam diri mereka untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti, pertama, menilai dirinya tidak dapat melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Kurangnya rasa keingintahuan anak mengenai apa saja yang dipelajari olehnya. Kurangnya konsentrasi dalam belajar, serta melamun saat diberikan penjelasan mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Hal inilah yang menjadi landasan saya sendiri tertarik mengangkat judul mengenai motivasi belajar pada anak PAUD di Kasih Ibu. Selanjutnya, penjelasan mengenai motivasi. Apa sih motivasi? Motivasi ini adalah seluruh dorongan, keinginan, kebutuhan, dan daya yang sejenis yang menggerakkan perilaku seseorang. Dalam arti luas, motivasi diartikan sebagai pengaruh dari energi dan arahan terhadap perilaku, meliputi kebutuhan, minat, sikap, keinginan, dan perangsang, insentif, menurut Wahab 2016. Selanjutnya, menurut Nanang Hanifah dan Cucu Suhana pada tahun 2012, motivasi belajar merupakan kekuatan, daya pendorong atau alat pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat dalam diri peserta didik untuk belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan
dalam rangka perubahan perilaku, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Selanjutnya, menurut John Wisantrop pada tahun 2017, motivasi belajar itu merupakan keseluruhan daya penggerak baik dalam diri maupun di luar diri siswa yang menjamin kelangsungan dalam memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan belajar yang dihendaki oleh siswa dapat tercapai. Selanjutnya, menurut Santrok terdapat beberapa aspek motivasi belajar. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi internal atau dalam diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri atau tujuan itu sendiri. Sebagai contoh, murid belajar dalam menghadapi ujian karena dia senang dengan mata pelajaran yang diujikan tersebut. Salah satu pandangan tentang motivasi menekankan pada determinasi diri. Dalam pandangan ini, murid ingin percaya bahwa mereka melakukan sesuatu karena kemauan sendiri, bukan karena imbalan dari luar atau eksternal. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul dari luar yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu sehingga mendapatkan sesuatu yang lain atau cara untuk mencapai tujuan. Maksudnya di sini motivasi intrinsik ini sering dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti imbalan ataupun hukuman. Sebagai contoh, murid menghadapi belajar dengan keras menghadapi ujian untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, dapat kita simpulkan, motivasi belajar itu merupakan keseluruhan daya penggerak baik dalam diri maupun luar diri siswa yang menjamin kelangsungan dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan belajar yang dihendaki siswa dapat tercapai. Selanjutnya, solusi dan kesimpulan. Ada beberapa upaya dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, memberikan dukungan kepada murid baik secara verbal maupun secara langsung dengan cara membantu anak dalam menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, memberikan pembelajaran yang tidak monoton. Kemudian, memberikan insentif kepada murid. Insentif ini yang diberikan dapat berupa pujian serta nilai yang ditulis dalam bentuk bintang. Selanjutnya, ketika anak mulai bosan, diusahakan untuk mengajaknya bermain terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan rasa bosan yang muncul pada diri sang anak. Kesimpulannya, motivasi menjadi salah satu hal yang penting diperhatikan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Motivasi dapat berguna untuk meningkatkan semangat siswa dalam melaksanakan pembelajaran di sekolahnya. Dengan adanya motivasi belajar ini, yang menjamin akan kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dihendaki siswa dapat tercapai. Tanpa adanya motivasi belajar ini, proses pembelajaran tidak akan efektif, dan kesuksesan dalam pembelajaran tidak akan dapat dicapai. Dalam hal ini pun, selain faktor anak dalam mengembangkan motivasinya, orang tua dan guru memiliki peran penting yang sangat untuk terus mendukung proses kegiatan belajar anak di sekolah maupun di rumah. Anak akan jauh lebih bersemangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya jika diiringi dengan dukungan yang baik dari orang tuanya ataupun dari guru di sekolahnya. Cukup sekian presentasi ini. Mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan baik dari tutur kata maupun dari editing video. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like dan di komen. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.